materi. Deskripsi modal sendiri atau owner equity. Modal sendiri atau owner equity adalah jumlah kumulatif kontribusi yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaan sebagai suatu entitas, ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan yang ditahan dalam perusahaan. Kemudian prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian ekuitas pemegang saham di neraca. 1. Modal saham. Penjelasan yang lengkap terhadap akun modal saham harus dibuat di neraca yang dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau sebagai catatan atas laporan keuangan atau notice to financial statement. Yang kedua, trust to stock. Trust to stock harus disajikan di neraca dalam kelompok modal saham. Jumlah yang disajikan adalah sebesar kosnya sebagai pengurangan terhadap jumlah modal saham dan saldo laba. Ketiga, saldo laba. Perusahaan saldo laba dalam tahun yang diaudit dapat disajikan di dalam laporan tersendiri, disebut laporan perubahan saldo laba, atau digabungkan dengan laporan laba rugi yang disebut laporan laba rugi dan perubahan saldo laba. Informasi yang bersangkutan dengan pembatasan penggunaan saldo laba harus dijelaskan. Tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Prosedur audit awal yaitu ada 5. Yang pertama, usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum di neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Berikut ini diuraikan lebih rinci prosedur audit awal dalam pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, yaitu pertama, usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun lalu. Selanjutnya ada prosedur analitik rasio mulai buku saham biasa, formula ekuitas pemegang saham plus rata jumlah saham biasa yang beredar. Rasio return on common stockholders equity, formula laba bersih plus rata jumlah saham biasa yang beredar. Rasio dividend payout, formula dividend cash plus laba bersih. Rasio laba per saham, formula laba bersih plus rata timbangan jumlah saham yang beredar. Yang selanjutnya itu pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, periksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun modal saham, paid in capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan.
Yang kedua, periksa pencatatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. Selanjutnya ada pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, pelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Yang kedua, pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. Yang ketiga, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham. Yang keempat, pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. Yang kelima, pelajari kontrak antara klien dengan independent registrar dan transfer agent. Yang keenam, pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bank interest. Mengenai pasal yang mengenai batas pembagian dividen. Yang ketujuh, lakukan analisis terhadap akun saldo laba. Yang kedelapan, dapatkan komisaris dari independent registrar dan transfer agent. Yang kesembilan, lakukan analisis terhadap akun modal saham. Yang kesepuluh, periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. Yang selanjutnya, periksa semua sertifikat saham yang dibatal pemakaiannya. Yang selanjutnya, selidikilah adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo laba. Yang selanjutnya, lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Pengujian terhadap akun rinci dibagi menjadi beberapa, yaitu pelajarin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien, kemudian pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris, kemudian pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen, kemudian lakukan analisis terhadap akun modal saham, kemudian pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham, kemudian pelajari kontrak antara klien dengan independent registrar dan transfer agent, kemudian pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan board inductor mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. Kemudian lakukan analisis terhadap akun modal saham, kemudian lakukan analisis terhadap akun saldo laba, kemudian dapatkan konfirmasi dari independent registrar dan transfer agen, kemudian periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham, kemudian periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya, kemudian selidikilah adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam saldo laba, kemudian lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Sertifikasi penyajian modal sendiri di dalam neraca dibagi menjadi 4, yaitu pertama, periksa pencatatan transaksi emisi saham, kedua, periksa penyajian treasury stock, ketiga, periksa penyisihan saldo laba dalam tahun yang diaudit, keempat, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham.